Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian anak-anakku. Pak Adi berharap kalian sehat-sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan belajar walaupun tanpa bertemu muka secara langsung. Pak Adi berharap melalui video ini kita dapat belajar bersama tentang apa ya materi hari ini. Kita lihat, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Ya, pada pertemuan satu ini mengulang pembelajaran dulu waktu di sekolah. Walaupun sudah diajarkan oleh Pak Adi, dengan kesempatan ini kita belajar lagi, lebih memperdalam lagi. Alangkah lebih baiknya sambil nanti buka buku, jangan lupa bukunya disiapkan, buku modul kalian, buku kalian yang untuk belajar ya. Ini buku kalian masih ada ya, jangan sampai hilang ya modul ini. Mudah-mudahan nanti pembelajaran hari ini bermanfaat. Maka dari itu Pak Adi berharap kalian simak baik-baik. Di dalam pengumpulan dan pengolahan data kita akan membahas KD 3.7. Pada KD 3.7 dan KD 4.7, inti materinya yaitu tentang data yang berkaitan dengan kehidupan kalian atau lingkungan sekitar kalian dan bagaimana cara mengumpulkannya, bagaimana cara menyajikannya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai itu. Perhatikan baik-baik pada gambar. Apa yang kalian lihat? Oh ya, di situ ada teman kalian sedang melakukan kegiatan. Apa kegiatannya? Ya, tepat. Kegiatannya yaitu pelatihan dokter kecil. Tetapi apa yang dilakukan spesifiknya? Maaf, mereka sedang melakukan apa dalam pelatihan itu? Oh ya, benar, mengukur tinggi badan. Tinggi badan siapa? Teman mereka. Nah, berarti kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan proses pengumpulan data. Di sini bersama temannya, ada yang mengukur, ada yang mencatat. Seperti dulu ya, waktu di kelas 5 awal kita juga sudah mengukur tinggi dan berat badan kalian. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama isinya tentang mengumpulkan dan membaca data, menyajikan data dalam bentuk tabel, nanti ada pula dalam bentuk diagram. Ada diagram apa saja kita akan lanjutkan nanti. Serta di sini ada ringkasan dan latihan. Untuk materinya nanti bisa saya kirimkan ya. Untuk belajar kalian, jadi bisa dipelajari sendiri. Untuk ini adalah pembelajarannya. Yang pertama, mengumpulkan dan membaca data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Di sini ada beberapa informasinya, yaitu bahwa data ini tentang keadaan atau keterangan sebenarnya. Jadi data ini nggak boleh dibuat-buat, karena data ini berupa fakta, kenyataan. Jadi data ini akan kita sajikan, dianalisis, kemudian akan dipakai sebagai pengambilan kesimpulan. Jadi pengambilan data ini tidak boleh mengarang, tidak boleh dikarang ya. Datanya tidak boleh dikarang, tetapi harus digunakan data sebenarnya. Caranya yaitu dengan apa? Mencatat secara langsung. Digunakanlah lembar isian. Boleh menanyakan secara langsung, observasi atau wawancara, atau dalam bahasa kerennya interview ya. Itu. Yang kedua, dalam mengumpulkan data ini, kedua selanjutnya yaitu membaca data. Ya, data ini dapat disajikan dalam beberapa, ini misalkan coba ada diagram gambar ini kita baca.
bersama-sama. Dapat kalian membacanya? Nah, ini ada beberapa hobi yang dimiliki, yang disukai atau hobi dari setiap anak. Ada beberapa, yaitu membaca, menyanyi, melukis, olahraga, dan memancing. Satu gambarnya, gambar orang itu mewakili 25 orang. Sehingga yang memiliki hobi misalkan membaca, kita hitung berapa gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gambar. Maka ketika satu gambarnya 25 orang, di sini ada 8 gambar. Maka 8 kali 25. Nah, sebanyak berapa orang? Oh ya, benar, 200 orang. Kita lihat data melukis. Satu gambarnya 25 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 25. Berapa? Ya, tepat, 125. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang digambarkan dengan bentuk-bentuk batang. Batang-batang atau balok-balok. Di sini batangnya bisa 3 dimensi, gambarnya bisa gambar 3 dimensi ataupun gambar 2 dimensi. Seperti ini gambar berwarna-warni. Misalkan ada data hasil panen dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Di sini paling banyak pada bulan apa? Oh, dengan melihat gambar ini kita sudah jelas paling banyak pada bulan Juni, yaitu berapa? 16. Mungkin ini dalam kuintal, jadi 16 kuintal ya contohnya. Kemudian data yang terendah, yang paling sedikit pada bulan apa? Juli. Mungkin ini 4 kuintal. Itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan dengan bentuk garis lurus. Nah, seperti garis-garis ini ada pertemuan, titik perpotongan. Misalkan nih, jumlah dalam penjualan dalam kuintal pada hari hari pertama 4. Nah, ini ada titik merah ini, perpotongan antara hari pertama dengan 4 sehingga dapat kita baca pada hari pertama dijual 4 kintal. Yang paling banyak itu pada hari kelima dijual berapa? 12 kuintal. Sehingga titik-titik ini kita gabungkan. Kita hubungkan, kita tarik. Nah, kita tarik, kita pertebal sehingga muncul garis. Sehingga diagram ini dapat disebut dengan diagram garis. Selanjutnya ada sebuah diagram. Diagram yang berbentuk lingkaran. Nah, kita dapat melihat ini contoh diagram lingkaran. Ingat, satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Pokoknya diagram lingkaran, satu lingkaran penuh ini adalah 100% dari data itu. Misalkan ini 20% untuk renang, sehingga akan diperoleh 20/100 karena 20% untuk renang. Nah, tinggal misalkan ini yang semua datanya ini sebanyak 40 anak, maka ya 20/100 kali 40 anak atau 20/100 itu disederhanakan menjadi dibagi 20 1/5. Nah, 1/5 kali 40 sehingga didapat 40 bagi 5 akan muncul 8 orang yang renang. Andai kata ini datanya siswa sebanyak berapa? Sebanyak 40 orang. Selanjutnya, dalam menyajikan data dalam bentuk tabel, ada beberapa yang harus diperhatikan. Kita harus membuat, ini namanya di sini adalah kolom, ya, ke bawah ini namanya kolom, ke kanan ini namanya adalah baris. Nah, di sini misalkan ini data tinggi badan ada berapa anak? 10 anak.
Ari sampai Citra, Ari 149, Citra 148. Ini data namanya data tunggal karena hanya berisi data seperti ini saja. Selanjutnya, data dapat ditafsirkan. Jika kalian memiliki data yang lengkap, disajikan data dalam bentuk tabel ini, kita harus mampu menafsirkannya. Misalkan berat badan dalam kilogram, terendah 21, tertinggi 30. Ini data berat badannya dari yang memiliki berat badan 21 sebanyak 5. Nah, yang paling banyak adalah mana? Oh ya, tepat, yang memiliki berat badan 22 kg sebanyak berapa orang? 14. Di total ini seluruhnya anaknya berapa orang? 40. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa pada siswa kelas 5 berat badan terendah 21, tertinggi 30. Siswa kelas 5 yang paling banyak memiliki berat badan 22 kg. Atau data ini disebut modus, yaitu berjumlah 14 orang. Dari beberapa yang disampaikan Pak Adi, kita dapat menarik ringkasan. Yang pertama, data adalah keterangan yang benar dan nyata, sehingga berisi tentang fakta dari hasil pengamatan. Di sini dapat dijadikan dasar kajian, dianalisis sehingga akan dapat ditarik kesimpulan. Yang kedua, data ini dapat disajikan dalam bentuk diagram. Ada diagram batang, garis, diagram piktogram, tadi gambar ya, dan diagram lingkaran. Selain pada dalam bentuk diagram, data ini disajikan dalam bentuk tabel tadi atau daftar. Nah, selanjutnya kita akan masuk. Kita sudah membahas beberapa hal tentang data tadi. Kita mencoba berlatih. Ayo, coba disiapkan coret-coretnya. Nanti pasti ada hitungannya nanti. Kita perhatikan. Yang pertama, ada gambar diagram apa tadi? Ya, ada bentuk-bentuk ini, batang ini, geometris batang ini disebut diagram titik-titik. A, garis, lingkaran. C, batang, gambar. Berarti A, B, C atau D? Tepat sekali, 100 nilainya untuk kamu, Mas Reno, Mbak Lydia, dan teman-teman. Kedua, penjualan mobil paling sedikit terjadi pada tahun. Dari gambar ini dapat langsung kita lihat. Ayo, dari 2007 sampai 2012. A, B, C, D. 3, 2, 1. Ya, tepat. Yang benar adalah 2009. Di sini data penjualan adalah 15. Mungkin kalau ini 15 dikalikan 1000 per satunya, jadi 1000 kali 15, 15.000. Selanjutnya kita perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Jika banyaknya siswa kelas 5 adalah 40 orang, maka siswa yang menyukai olahraga voli berjumlah titik orang. Berjumlah berapa orang ya? Silakan, saya beri kesempatan dihitung ya. Tadi seperti contohnya 25%. Data seluruhnya adalah 100%. Sehingga yang menyukai bola voli atau bermain voli yaitu 25/100. Karena jumlah orang jumlah siswanya kelas 5 tadi berapa? 40 orang. Maka kita dapat menghitungnya yang menyukai bola voli yaitu 25/100 kali 40. Atau 25/100 itu kita sederhanakan. Bagi 25 yuk. 25 bagi 25 berapa? 1. 100 bagi 25 4. Berarti 1/4 kali 40. Berarti berapa? Ya, atau sama dengan 1 kali 40
dibagi 4. Jadi kita ketahui bahwa yang menyukai olahraga voli adalah 40 dibagi 4, ada B yang tepat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, perhatikan diagram batang berikut. Berdasarkan diagram batang di atas, coba kita lihat penjualan tempe dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ada berapa totalnya? Berapa bungkus? Kita hitung. Januari 40, Februari 50, dan seterusnya. 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 tambah 80 tambah 90 berapa? Kita beri waktu 4 detik. 3 2 1 0. Berapa jumlahnya? 390. Tepat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Demikianlah beberapa yang dapat disampaikan Pak Adi. Mudah-mudahan untuk hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar sendiri karena lockdownnya masih lama. Ingat, ada pesan dari Pak Adi. Untuk yang terakhir pada pertemuan 1 ini, kita lihat ya, perhatikan baik-baik. Nah, gambar apa ini? Tangan ya, gambar tangan. Di sini ada gambar tangan. Kalian diminta apa? Ya, jagalah kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun. Jangan kemana-mana, cuci tangan pakai sabun. Tetap belajar, semangat, jangan putus asa. Masa depan cemerlang untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.